Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Video ini menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dimaksud adalah terkait hal-hal sebagai berikut. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, tetapi muridnya juga perlu mengetahui dan memahaminya. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid? Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar? Keputusan guru untuk mengimplementasikan manajemen kelas yang efektif. Juga keputusan tentang penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Untuk mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membedakan konten pembelajaran. Materi yang bersifat foundational atau dasar diperuntukkan bagi murid yang kesiapan belajarnya pada level mendasar. Untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang bersifat transformasional, diberikan bahan ajar yang memungkinkan mereka mengembangkan ide-ide. Yang kedua, membedakan proses pembelajaran dengan memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Membedakan proses pembelajaran juga bisa dilakukan dengan menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Selain itu juga dengan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, membedakan produk hasil pembelajaran dengan memberikan pilihan kepada murid untuk mewujudkan hasil tugas sesuai dengan minat mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini karena tugas yang diberikan sesuai dengan pemahaman dan keterampilan yang mereka miliki sebelumnya. Ini terkait dengan kesiapan belajar murid. Tugas-tugas memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid karena sesuai dengan minat mereka. Selain itu, tugas-tugas juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai dan sesuai dengan profil belajar mereka. Berikut ini adalah kaitan antar materi modul 2.1 dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul 1.1 adalah bahwa guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan adalah pendidikan yang berpihak kepada murid.
Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam modul 1.2, mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Antara lain adalah bahwa seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid dan kolaboratif. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan secara kolaboratif dengan sesama guru. Dalam modul 1.3, rumusan visi guru penggerak disusun berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta profil pelajar Pancasila yang merupakan materi pada modul 1.2. Juga dengan berdasar kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan merdeka belajar, pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Hal ini juga berkaitan erat dengan upaya-upaya mengimplementasikan disiplin positif yang pada akhirnya dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Anik Rahmawati Wahyuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.